واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'd. Pertanyaan ke-8 dari kitab Khudh Aqidatak atau Ambillah Akidahmu. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Kalau tauhid rububiyah telah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan itu penting sekali. Sebagaimana Anda sebutkan, tauhid rububiyah ini sangat berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus. Apakah tauhid uluhiyah tidak sepenting itu, bahkan lebih penting lagi kita katakan? Apakah tauhid uluhiyah tidak ada kaitannya dengan tazkiyatun nufus, bahkan lebih terkait lagi dengan daripada tauhid rububiyah? Loh, bagaimana? Insyaallah kita akan lihat nanti. Jadi apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Jawaban, tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Itu saja definisinya. Ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Gampang. Ya, nanti kalau ditanya tauhid itu apa? Tauhid adalah ifradullah azza wa jalla fi rububiyyatihi fi uluhiyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. Itu jawabannya. Ya, kalau antum ditanya, tauhid itu apa sih? Tauhid semua orang sering dengar tauhid. Antum lagi tanya, tauhid itu apa? Ditanya sama masyarakat, sama warga, sama teman yang mau hijrah misalnya. Tauhid adalah mengesahkan Allah dari segi rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat Allah Ta'ala. Kan bagi banyak warga tuh asing apa rububiyah itu, apa uluhiyah itu, apa asma wa sifat. Antum jelaskan rincinya. Kalau antum hafal sesuatu ikhwan, antum jelaskan kepada orang, nah orang itu butuh penjelasan, maka hafalan itu menguatkan hujah antum. Jadi betapa banyaknya hafalan itu membuat iqna' atau muqni' terhadap orang yang mendengar, sehingga orang itu percaya kalau antum hafal. Dan hafalan itu menunjukkan keseriusan antum. Jadi tauhid itu apa? Mengesahkan Allah dari segi rububiyah, uluhiyah dan asma sifat. Nah, nanti ditanya, rububiyah itu apa? Nah, itu yang Anda pernah bahas pekan lalu. Ifradullah azza wa jalla bil khalqi wal milki wat tadbir. Mengesahkan Allah Ta'ala dari segi penciptaan segala hal, memiliki segala hal, dan mengatur segala hal. Itu tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah lebih gampang lagi. Ifradullah azza wa jalla bil ibadah. Mengesahkan Allah Ta'ala dari segi ibadah. Udah, itu gampang. Global aja gitu untuk orang awam. Nanti kalau diminta rinci, antum rinci lagi rinciannya. Contoh ibadah kayak gimana? Seperti berdoa, menyembelih, ya, dan lain-lain. Doa pun banyak rinciannya, menyembelih ada lagi rinciannya, dan seterusnya. Di ilmu ini luas sekali. Nah, kemudian ikhwan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan sesembahan kalian, ilah maknanya makluh, yaitu yang disembah. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang esa. Bahasa sebagian orang Indonesia, esa. Terserah mau esa mau esa, yang penting wahid. Sebagian dari orang ada yang menafsirkan bahwasanya Allah itu tersifati dengan ahad, bukan dengan wahid.
Jangan kita bilang Allah itu wahid, melainkan bilang Allah itu ahad. Benar nggak perkataan ini, ikhwan? Benar nggak perkataan ini? Paham nggak? Maksudnya paham nggak pertanyaan ini? Allah Ta'ala itu tersifati dengan ahad, makanya qul huwallahu ahad, tidak dengan wahid. Jadi kita kalau menyebut Allah itu ahad, 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 bukan dengan wahid. Kenapa? Alasannya begini. Karena kalau wahid itu pasti kedua itsnan, ketiga salasa. Tapi kalau misalnya ahad, hanya ahad saja. Paham nggak? Ada orang berkata seperti ustadz bahkan, tapi bukan ustadz sunnah, bukan. Nggak, jalurnya ngerti nggak maksud anda ini antum? Nggak ngerti. Taib, sifat Allah Ta'ala diantaranya Maha Esa kan? Maha Esa itu ditakbirkan apa bahasa Arabnya? Wahid, ahad gitu ya. Nah ustadz ini bilang, ya, kita itu nggak boleh menyebut Allah itu wahid, tapi harus menyebut Allah itu ahad. Dalil ustadz ini adalah qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu wahid. Gitu, paham nggak? Itu dalil pertama ya ustadz ini. Kedua setelah dalil yang pertama tadi, dalil logika versi ustadz ini. Kalau wahid itu jangan kita ingin ke Allah. Karena wahid itu nanti ada wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sitah. Ya. Ada enggak dalil? Ya, adapun ahad enggak ada seterusnya gitu. Ya, kita bilang ke ustadz ini misalnya. Anda belum pernah ketemu ustadznya. Pertama, perkataan dibantah oleh dalil, yaitu wa ilahukum ilahu wahid. Ya, oke? Wa ilahukum ilahun wahid. Allah tersifati dengan wahid. Gitu kan? Itu satu. Kedua, perkataan antum wahai ustaz bahwasanya kalau misalnya wahid itu nggak boleh karena nanti ada isnan, salasa, seterusnya berkelanjutan. Adapun ahad, ahad tok gitu, nggak ada terusan. Kita bilang, lalu selama ini hari-hari antum namain apa? Hari apa? Ahad. Senin? Isnain. Sulasa, salasa. Arbi'a, arba'ah. Khamsah, khamsah. Jumaah gabungan dari semua itu. Ya kan? Jangan ngarang lah Ustaz. Udahlah. Intahu khairul lakum. Udah. Jangan kayak gitulah. Hah? Ya kan ahad juga gitu, Pak. Hari ahad dibilang ahad. Diganti wahid sama dia. Oh enggak, itu bukan hari ahad. Ini namanya dalam bahasa mantiknya namanya mukabarah. Mukabarah itu apa? Kayak apa? Dia kan, beliau kan mewakili saja. Ya, mewakili orang menyimpang. Mukabarah itu istilah untuk orang dablek gitu loh. Wes dikandani kok ngeyel tuh loh. Nah itu mukabarah, ya. Mukabir, seorang yang dablek. Wa ilahukum ilahu wahid. Nah, sekarang ada syubhat kedua, ikhwan. Mereka ada juga yang di antara orang Nasrani atau orang-orang menyimpang lah. Di surat Al-An'am disebutkan wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi. Lihat di surat Al-An'am. Kalau enggak salah. Ya iya, bukan enggak salah, emang benar di surat Al-An'am. Awal-awal di ayat ketiga atau berapa. Gimana itu tafsirannya? Orang Nasrani kemudian bilang, "Tidak, lu lihat, kalian enggak seperti katanya kalian agama monoteisme ya, menyembah Tuhan yang satu. Dan kalian mengatakan bahwa Allah itu ada dua. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi." Jadi Allah itu ada dua, kata. Ada Allah versi langit, ada Allah versi bumi, ada dua. Katanya agama antum agama muwahhid. Gimana jawabannya, ikhwan? Jawabannya gimana? Jawabannya kita harus tahu makna lafal jalalah Allah Ta'ala. Ya. Derivasi asal kata Allah. Allah
dari kata al-ilah. Al-ilah maknanya apa? Ma'luh. Maka kita katakan makna wa huwa Allahu, dialah yang disembah di langit dan di bumi. Nah, gitu ya. Gampang. Gampang itu. Itu lebih gampang daripada menjawab ustaz yang tadi. Iya. Karena ustaz yang tadi ada pembelanya. Iya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha la ma'luha bihaqqin illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian disifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Nabi SAW bersabda kepada Muadz bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka hendaklah hal pertama yang kalian serukan kepada mereka adalah persaksian bahwa la ilaha illallah. Ya, ini dakwahnya Muadz ke daerah Yaman. Dan ini menunjukkan bahwa priority pertama tauhid, akidah yang benar, dan akidah yang harus dibenahi paling pertama adalah tentang Allah. Dan ternyata akidah yang pertama yang harus betul-betul ditekankan adalah tentang uluhiyah Allah Ta'ala, tentang peribadatan kepada Allah Ta'ala. Nah, begitu. Syahadatu an la ilaha illallah. Ini tugas yang pertama, dan ini menjadi dalil bahwa saya dalam keumuman dakwah sunnah ini harus lebih banyak penanaman tauhid. Kenapa? Karena tauhid adalah satu-satunya amal yang bisa dilakukan di setiap detik dari umur kita. Cuman tauhid tok. Benar? Enggak ada amalan lain yang bisa antum amalkan sesering tauhid. Percaya enggak? Kalau enggak percaya udah. Hanya tauhidlah amalan yang bisa dilakukan di setiap detik. Baik dalam keadaan terjaga, bahkan dalam keadaan tidur sekalian. Dan cuma tauhid yang bisa seperti diperlakukan seperti itu. Contoh, antum sholat pada waktunya enggak? Pada waktunya. Apakah antum bisa sholat setiap waktu? Enggak mungkin. Enggak bakal bisa. Kemudian, sedekah. Kalau antum sedekah setiap waktu, dilarang. Mamnu. Karena banyak hak yang terabaikan akhirnya. Ya, lebih-lebih melihat kekayaan antum yang enggak seberapa, gitu kan. Itu. Ya. Jangankan tiap waktu, tiap hari aja udah luar biasa. Ya. Kemudian amalan lain lagi dan seterusnya dari semua amalan. Baca buku, baca kitab, baca Al-Qur'an, zikir terbaik. Antum enggak bisa di setiap waktu baca Quran. Enggak bisa. Tapi bertauhid di setiap helai nafas antum bisa bertauhid. Iya. Dan tidak ada kemakruhan dalam bertauhid. Enggak ada makruh dan enggak ada mubah, bahkan wajib atau mustahab sebagai kamalut tauhid. Ya. Di setiap detik. Antum di kamar mandi bisa enggak antum bertauhid? Bisa. Dan enggak mesti dengan melafalkan zikir bertauhid itu. Antum dengan mengingat Allah Ta'ala di hati antum, mengingat dengan hati antum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu pun tauhid, dan itu bisa antum lakukan di kamar mandi bisa. Tapi enggak khusus di kamar mandi baru kayak gitu ya. Pas di kamar mandi bertauhid, pas di luar enggak. Ya, di setiap waktu. Bahkan di mimpi antum bisa. Ketika antum bermimpi, kemudian mimpi buruk, di mimpi antum berta'awudz, itu tauhid bukan? Tauhid. Tauhid. Antum enggak bisa sedekah di mimpi antum. Wah, ana dapat musibah nih di mimpi ana. Ana mau sedekah kemudian. Enggak bisa. Bertauhid bisa. Bertauhid, cuma bertauhid doang. La ilaha illallah. Ya. Makanya tauhid itu rujukan untuk segala hal. Ya, segala problematika, ke tauhid dulu.
Sangat beruntung kalau misalnya seorang dai atau penasehat atau motivator mengawali segala problem solving dengan mengembalikan perkara kepada Allah. Dan ini hal yang masih jarang. Bahkan sebagian dai yang bukan sunnah enggak ke situ. Ya. Dan kalau kita lihat motivator, bahkan banyak dari dokter, kecuali mungkin sekarang mudah-mudahan enggak lagi, itu problem solving terhadap penyakit hati atau penyakit fisik enggak mengembalikan kepada Allah dan sepertinya sungkan gitu menyebut nama Allah Ta'ala. Kita butuh dokter-dokter muslim yang luar biasa, yang tenang bu, yang pertama ibu harus tawakal sama Allah gitu. Ada yang kayak gitu. Dan banyak orang mengira kalau kita ngomong kayak gitu akan dibilang so alim, itu takut. Padahal sebenarnya ikhwan, kalau kita misalnya menasihati orang atau memberi saran pada orang, diawali dengan tawakal pada Allah dulu Pak. Orang itu akan memberikan pandangan positif loh sebenarnya. Oh Masya Allah, ini orang religius nih. Dan ketika orang menganggap kita itu religius karena kembali kepada Allah, akan hadir rasa nyaman dan aman pada hati dia. Beneran. Ya. Contoh misalnya, antum ke Indomaret, masuk, buka pintunya, ya, sesuai dengan peraturan. Antum dorong, jangan antum dorong, antum tarik. Ya. Dorong. Assalamualaikum, gitu. Waalaikumsalam. Ada yang jawab. Orang pada mulai kan, ini tumben nih ada yang salam masuk Indomaret. Kira-kira orang merasa aman nggak kira-kira? Insya Allah selama antum nggak macam-macam. Assalamualaikum bawa tas hitam. Bawa tas hitam jenggotan, kemudian Assalamualaikum, afwan saya mau nitip dulu tas di kasir. Pak, maaf Pak, nggak bisa nitip di sini Pak. Nggak gitu. Tapi insya Allah aman, orang-orang merasa aman. Ya, bismillah. Seperti dalam dagang misalnya, dagang di pasar. Ya orang datang, Assalamualaikum Pak, kita gituin. Waalaikumsalam. Orang itu merasa nyaman dan aman. Jadi Masya Allah Islam ini sebenarnya menenteramkan. Cuman banyak orang yang mengaburkan. Ya. Tapi dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala." Mentauhidkan Allah itu yang paling awal kalian serukan. Kalau misalnya kita ini pakar ekonomi syariah, tapi tanpa default pengajaran tauhid. Dan ini bukan ustaz-ustaz sunnah ya. Kalau ustaz-ustaz sunnah itu, antum melihat asatidzah kita ikhwan. Dari Ustaz Erwandi, Ustaz Barifin Badri, Ustaz Amin Nurbaiz, ustaz-ustaz lain yang berdasarkan sunnah dan tauhid. Itu basah lisan mereka dengan mengembalikan perkara kepada Allah dan hukumnya. Dan beda sekali dengan sebagian dari pakar ekonomi syariah yang bukan dengan basic sunnah. Beda beneran. Mereka apalagi pakar ekonomi yang mau ke syariah dan tidak ada basic sunnah. Mau ke syariah tapi tidak basic sunnah. Ketika ngomong agak susah untuk agak berat gitu kayaknya kalau semuanya dikembalikan pada Allah. Berat. Ya. Padahal justru kita akan lihat ya, siapakah golongan yang betul-betul selektif dalam harta. Nanti akan mendapatkan ahlus sunnah yang paling luar biasa di situ. Karena ada nafas tauhidnya di balik ini. Ya. Dalam urusan misalnya berapa asatidzah ahli dalam masalah pernikahan dan parenting kan ada tuh. Ya. Antum akan bedakan keringnya ustadz yang ahli parenting akan tauhid, sangat kering itu. Paling cuma motivasi-motivasi doang tentang anak, kelakuan anak dan seterusnya. Beda dengan beberapa dai sunnah yang memang ahli parenting dan menanamkan betul-betul pondasi tauhid. Beda banget, jauh banget bedanya. Ya. Dalam jual beli, dalam parenting, dalam faraid, dalam dan seterusnya. Dan seterusnya. Sebagian KUA bahkan punya ahli faraidnya. Tapi ketika dihadapkan kepada masalah keluarga tertentu, pengen yang penting cepat, bukan yang penting benar. Yang penting cepat udah cepetan. Yang penting cepat dapat amplop selesai. Bukan yang penting benar, karena bukan dasarnya akidah tauhid.
Begitu ya ikhwas sekalian. Ya. Ini kajian ini harus 30 menit. Iya. Ya kalau nggak bisa 19 menit. 10 menit lagi. Ada. Antum kayak masih nggak terima dengan tadi masih membela yang ahad-ahad itu. Iya. Padahal kan dia udah di penjara. Baik, pertanyaan ke-9. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Nah, ini yang juga antum perlu hafalkan dan penjelasannya jauh lebih panjang lagi. Ya. Serumit-rumitnya tauhid ibadah, tauhid asma wa sifat ini lebih rumit. Ya. Tapi ketika antum menguasainya, itu ibadah antum luar biasa. Tauhid asma wa sifat adalah itsbatu ma atsbatallahu li nafsihi wa rasuluhu fi sunnatih. Yaitu tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah jelaskan di Al-Qur'an atau dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis. Gampang. Ya. Ya, sebenarnya ada juga tambahan, yaitu menafikan apa yang Allah nafikan di Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah nafikan di sunnah. Tapi untuk orang awam ini aja dulu. Ya, jangan terlalu panjang. Kalau panjang, apaan sih? Ada menetapkan, ada menafikan. Bingung orang. Coba. Tauhid asma wa sifat adalah kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasul sebutkan dalam Sunnah. Selesai. Bagaimana penjelasan lebih clearnya untuk mereka? Orang gini Pak, di Al-Quran kan banyak ya kisah tentang apa? Banyak ayat menceritakan tentang Allah, sifat-sifat Allah, Maha mendengar, Maha melihat. Nah itu namanya kita imani sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Ya. Nah kemudian ditambahkan lagi, dan ini nggak wajib untuk diketahui oleh orang awam dulu nih. Penetapan tersebut sesuai dengan hakikatnya. Itu mungkin dipahami oleh orang awam. Tanpa takwil. Ini terjemahannya menafsirkan, ini sebenarnya tidak bukan menafsirkan ya, Pak. Takwil itu kalau diterjemahkan menafsirkan itu tidak cocok. Kalau dimaksud di sini takwil menafsirkan salah. Ini jadi mufawwidhah dong jadinya. Mazhabnya bahaya ini jadinya. Ini siapa nih Pak? Harus kita tahdzir. Oleh adik Ikhwan Ali. Ala kulli hal. Mungkin enggak maksudnya begitu, maksudnya untuk meringkas aja kali ya. Mentakwil di sini menafsirkan dengan tafsiran yang jauh, ya gitu itu maknanya. Takwil itu maksud dari takwil di sini bukan menafsirkan mutlak, bukan, tapi maksud takwil di sini adalah menyelewengkan makna dari makna yang asli menuju makna rekaan atau makna yang bukan sesuai dengan hakikatnya. Itu takwil. Jadi takwil itu adalah menyimpangkan makna dari makna yang asli menuju makna yang tidak semestinya atau tidak sebenarnya. Kayak misalnya tangan Allah Ta'ala dimaknai kekuasaan sambil menafikan hakikat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takwil. Tamtsil menyerupakan, ya, memisalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak boleh. Ta'til menafikan atau menghapus, meniadakan, ya, baik dari segi lafal maupun makna. Misalnya Allah sudah mengatakan As-Sami', Allah Ta'ala mendengar, terus kita hapus enggak, Allah Ta'ala enggak mendengar, ini enggak boleh. Atau mentaktil maknanya, yaitu seperti tadi, tangan Allah kita bilang bukan tangan Allah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia, bukan Allah yang turun. Ya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, bukan dengan tangan Allah, gitu. Jadi kita udah Allah isbatkan gitu, kemudian dengan sok tahunya sebagian orang apa? Tidak seperti itu, gitu. Allah beristiwa di atas arsy, enggak, bukan Allah yang beristiwa di atas arsy. Atau bukan istiwa
itu artinya adalah menguasai, bukan bersemayam atau meninggi. Ala kulli hal itu seperti mereka. Itu kita tidak seperti itu ya. Takyif menanyakan bagaimana. Takyif menanyakan bagaimana. Maksudnya menanyakan bagaimana sifat Allah. Bagaimana ya? Bagaimana sih caranya Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Nggak boleh ditanya. Ya. Bagaimana sih mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tidak boleh ditanya. Ya, karena kalaupun ditanya tidak akan ada yang tahu, karena tidak ada yang pernah lihat dari kita. Seperti misalnya bersemayamnya Allah Ta'ala di atas arsy, meningginya Allah di atas arsy, atau turunnya ke langit dunia, atau tangannya yang layak dengan kesempurnaannya. Itu tidak perlu kita takwilkan. Tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Tidak boleh kita nafikan karena ada dalilnya. Tidak boleh kita tanyakan bagaimana karena tidak ada dalil yang menunjukkan atau menjabarkan kebagaimanaannya dan tidak ada orang yang melihatnya selama ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Allah lah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini langsung Allah Taala jawab, tidak ada serupa dengan Allah Taala dan Allah isbatkan kemudian dua sifatnya. Sami sifat sama pendengaran dan basir sifat basar penglihatan. Tidak ada yang sama dengan penglihatan Allah Ta'ala. Tidak ada yang sama dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih, wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar." Sama aja bagi Allah Ta'ala antara kalian yang mengecilkan volume suaranya maupun yang mengeraskannya, sama bagi Allah, sama-sama kedengaran bagi Allah. Wa man huwa mustakhfin bil lail, dan siapa di antara kalian, siapapun itu binatang atau makhluk siapa yang bersembunyi di balik selimut malam, wasarimun bin har, dan berjalan di siang hari, sama. Ya. Itu. Yang di situ juga Allah tahu tuh, yang di situ tuh. Ya Pak ya. Yang sembunyi di situ. Ya makanya ini kan rindang banget itu, jadi udah ditebang semua ya, ditebang, dirindang. Ya untuk membuat leluasa lah yang di situ. Ya, ngerti nggak yang di situ apa Pak Iman? Maksudnya aneh yang di situ buat pihak yang di situ tuh ada. Wowo, tahu wowo? Iya. Ntar datang nyurupin nih, hati-hati ya. Yang merinding sekarang hati-hati di belakangnya itu. Jam segini mah nggak online mereka, offline. Hah? Nggak ada. Nanti tunggu rame dulu. Atau kita bertiga aja ya kajian malamnya. Tapi lanjut, habis waktunya nanti. Wa samiul basir, ya Allah sama aja bagi Allah Ta'ala yang bersembunyi di malam hari, tersembunyi malam hari ataupun yang berjalan di siang hari, sama. Artinya maksudnya apa sama di sini? Allah tidak ada sedikit pun kesulitan untuk mengetahui, mengenal, mendengar dan melihat semua itu. Enggak ada kesulitan sama sekali. Kalau kita kan terhadap sesama makhluk melihat dan mendengar sesuatu tingkatnya beda-beda. Kadang mudah, kadang sulit. Ana nggak pakai kacamata. Ngelihat antum, ya Pak Abu Rahmat, ya, agak sulit karena agak buram gitu. Pas ana pakai kacamata, oh ternyata ya begitu emang. Iya, pas pakai kacamata lebih baik nggak pakai lah. Adapun makhluk beda ya, makhluk beda. Menyimak, mendengar misalnya, ya perlu headset, perlu apa misalnya, ya. Jadi kita, ya manusia seperti itu. Allah akan berbeda-bedakan. Kalau untuk Allah Ta'ala dirinya sama semua. Suara jangkrik yang kecil sampai suara dentuman besar itu nggak ada bedanya di sisi Allah dari segi kemampuan Allah dan kemudahannya untuk melihat dan mendengarnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Yanzilullahu ila as-sama'i dunya kulla lailatin." Allah Ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam. Ini juga tidak perlu kita
pertanyakan bagaimana caranya, ya enggak usah ditanya, capek nanti. Ya, yaitu Allah Ta'ala turun sesuai dengan keagungan Allah yang tidak seorang pun dari makhluknya bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kemudian orang mentakif atau mentamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia mengatakan Allah itu turun dari langit dunia, dari ars ke langit dunia dengan gini caranya. Kayak gini model kayak kita turun nih, kayak saya turun di sini. Enggak, itu enggak boleh. Bahkan itu kekufuran ya. Itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.